Assalamualaikum kakak dan abang. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Bu Bulan harap semua anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya nak. Masih semangat belajarnya pagi ini ya nak. Bu Bulan harap ya walaupun dalam pandemi seperti ini lebih semangat lagi belajarnya ya nak. Oke, kita bisa mulai belajar hari ini ya nak. Oke, sebelum dimulai belajar, ada baiknya kakak dan abang membaca doa mau belajar ya nak. Kalau sudah selesai membaca doa belajar, maka kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 2, muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, yaitu penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kakak dan abang silakan dibuka bukunya ya nak, halaman 57. Bu Bulan tunggu ya. Bu Bulan hitung 1-5 ya nak. Semuanya silakan dibuka bukunya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjutkan ya. Judulnya tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah belajar penerapan sila pertama sampai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di muatan PB2 ya, muatan subtema 3 PB2 ya, muatan PPKN diulang kembali pembelajarannya. Ya, berarti kita disuruh mengulang kembali untuk penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada baiknya Bu Bulan bacakan ya. Kakak dan abang silakan menyimak ya nak. Kamu telah mempelajari makna sila-sila Pancasila. Kamu juga telah mempelajari contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Misalnya orang utan. Orang utan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Pihak-pihak yang berusaha memburu dan menyakiti hewan-hewan yang dilindungi tersebut akan diberi sanksi tegas oleh negara. Beberapa contoh lain penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita, yaitu sila keempat. Oke, kakak dan abang sudah menyimak ya, sudah mendengarkan ya apa yang Bu Bulan bacakan. Bagi kakak dan abang yang tidak menyimak, boleh sambil dibaca bukunya ya nak, halaman 57. Oke, semua sudah membaca? Bu Bulan harap Bu Bulan tidak perlu menjelaskan begitu detail ya nak, karena sebelumnya sudah dipelajari dan Bu Bulan harap kalian semua sudah paham. Oke, kita masuk ya ke soal ya nak, yaitu keterampilan kinerja praktik muatan PPKN KD 3 muatan PPKN KD 4.1, yaitu mendiskusikan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya ini dibuat kelompok, tetapi karena kamu abang dan kakak lagi di rumah ya, tidak bisa datang ke sekolah, maka Bu Bulan mau buat tugasnya tugas pribadi ya. Kakak dan abang semuanya silakan mengerjakan. Bu Bulan akan bacakan sedikit ya mengenai bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Katanya mendiskusikan, berarti kakak dan abang tidak perlu mendiskusikan, berarti menurut pendapat kakak dan abang saja bagaimana penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 1 kita lewatkan ya, karena kita tidak perlu buat kelompok. Yang kedua, perhatikan beberapa contoh kegiatan berikut dalam seksama. Oke, silakan dibuka bukunya kakak dan abang, halaman 58. Oke, sudah dibuka ya. Di situ ada tabel contoh kegiatan. Yang pertama, Pak Doni memelihara orang utan di rumahnya. Yang kedua, Rani dan Tony bekerja sama untuk menolong kucing yang terjebak di dalam parit. Yang ketiga, keluarga Dito bermusyawarah untuk memutuskan jenis hewan yang akan mereka pelihara. Yang keempat, pemburu liar memburu gajah untuk diambil gadingnya.
Yang kelima, Komang bangga akan Jalak Bali sebagai salah satu hewan asli Indonesia. Yang keenam, kakak dan adik membagi tugas secara adil untuk merawat kucing kesayangan mereka. Oke, itu adalah contoh kegiatan yang ada di dalam tabel. Pertanyaan yang nomor 3 disuruh diskusikan, tapi ini tidak didiskusikan, tapi menjadi tugas pribadi ya nak ya. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama kelompokmu. Ya, harusnya bersama kelompok, tetapi tidak, dia harus pribadi. Yang pertama, apa saja kegiatan yang sesuai dengan penerapan sila-sila Pancasila? Kira-kira ketika kakak dan abang membaca nomor 1 sampai nomor 6 ya, untuk poin yang A, kira-kira kegiatan yang mana saja yang sesuai dengan penerapan sila-sila Pancasila? Jika kakak sudah tahu dan abang sudah tahu, silakan tuliskan sila-sila yang telah diterapkan dalam kegiatan tersebut ya nak, dan kamu silakan menjelaskan menurut alasan kamu. Oke kakak dan abang? Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 3B ya, poin yang B sekarang. Lanjut, apa saja kegiatan yang tidak sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila? Kira-kira di contoh kegiatan nomor 1 sampai nomor 6, kira-kira poin yang mana yang tidak sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila? Jika ada, silakan kamu tuliskan sila-sila yang dilanggar dalam kegiatan tersebut dengan jelas ya, atau menurut pendapatmu alasannya seperti apa. Ya nak, setelah itu jelaskan juga caramu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, contoh nih, mungkin menurut kamu yang nomor 1, Pak Doni memelihara orang utan di rumahnya. Mungkin menurut kamu itu tidak sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Kalau tidak sesuai, jelaskan alasannya apa dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu ya nak ya. Oke, kalau sudah selesai, silakan lanjut ke poin nomor 4. Ya, tuliskan hasilnya itu di buku tulis tematik kamu ya, nak. Oke, setelah itu harusnya sih dipresentasikan. Tapi kalau kakak dan abang mau mempresentasikan, Bu Bulan sangat mendukung sekali kakak dan abang boleh mempresentasikannya dengan cara membuat video. Kakak dan abang mempresentasikannya di rumah kakak dan abang saja. Oke, kalau sudah selesai ya, harusnya sih melakukan tanya jawab dengan kelompok lain. Tetapi karena ini tidak kerja kelompok, kakak dan abang tidak perlu mengerjakan ya yang nomor 6 ya, dan tidak perlu juga mengerjakan yang nomor 7. Hanya sampai yang nomor 8. Kalau sudah selesai, tinggal dikumpulkan sama Bu Bulan di saat pengumpulan tugas. Oke kakak dan abang? Jadi Bu Bulan ingatkan sekali lagi ya nak, tugasnya menjadi tugas pribadi. Yang pertama, kakak dan abang silakan membaca contoh-contoh yang ada di halaman 58. Nomor 1 sampai nomor 6 ya. Setelah sudah dipahami, sudah dibaca, silakan kerjakan untuk poin nomor 3 ya nak, dan beri penjelasan dan alasannya kenapa kamu memilih poin ya yang ada di dalam tabel di nomor 1 sampai nomor 6. Oke kakak dan abang? Oke, kalau ada yang kurang jelas silakan hubungi Bu Bulan ya nak ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu Bulan harap tidak ada yang ditanyakan ya nak, karena ini sudah pengulangan berkali-kali tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke kakak dan abang, Bu Bulan harap semua kakak dan abang mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Terima kasih. Bu Bulan akhir pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.